Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Amuzaki dari kelas 3C. Di sini saya akan membuat video tentang jenis perusahaan dan mengklasifikasikan jenis perusahaan. Yang pertama itu kita mulai dari perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dari pemasok, lalu menjual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Jadi tidak ada proses produksi atau pengolahan bahan baku. Contohnya itu paling dekat dengan kita adalah warung sembako. Pemilik warung membeli beras, gula, minyak goreng dari grosir atau distributor lainnya, lalu menjualnya kembali kepada masyarakat sekitar. Contoh lainnya adalah supermarket atau minimarket dan juga toko pakaian di mall. Ciri utama perusahaan dagang adalah mereka untung dari selisih harga beli dan harga jual. Jadi semakin pintar mereka mengolah stok dan menarik pembeli, semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Terus perusahaan jasa. Selanjutnya, perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu tidak menjual barang, melainkan menawarkan layanan atau pelayanan yang bermanfaat bagi konsumen. Contohnya, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, salon ataupun barbershop yang memberi layanan potong rambut dan perawatan tubuh. Selanjutnya ada ojek online atau taksi online yang memberikan layanan transportasi. Dan selanjutnya juga ada bank yang memberikan layanan keuangan seperti menabung, transfer, dan peminjaman. Bahkan rumah sakit juga termasuk perusahaan jasa karena menyediakan layanan kesehatan. Jadi kalau perusahaan dagang menjual barang, perusahaan jasa menjual keahlian atau pelayanan. Keuntungannya berasal dari biaya atau tarif jasa yang dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Jadi ada proses produksi di dalamnya. Contohnya yang mudah kita temui adalah pabrik makanan dan minuman, misalnya pabrik mie instan atau minuman ringan. Pabrik tekstil yang mengolah kapas menjadi kain lalu menjadi pakaian. Selanjutnya ada perusahaan otomotif yang merakit berbagai komponen menjadi mobil ataupun motor. Proses di perusahaan manufaktur biasanya panjang, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke konsumen. Dari sinilah perusahaan manufaktur memperoleh keuntungan. Perusahaan jenis ini biasanya lebih besar skalanya dibandingkan dagang dan jasa karena membutuhkan mesin, tenaga kerja, dan modal yang cukup besar. Jadi sekarang kita sudah tahu ada 3 jenis perusahaan. Perusahaan dagang yang membeli dan menjual barang jadi, perusahaan jasa yang menjual layanan atau pelayanan, dan perusahaan manufaktur yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Ketiga jenis perusahaan ini sama-sama penting dan saling melengkapi dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau hanya ada perusahaan dagang tapi tidak ada pabrik yang memproduksinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.